Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hei, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi kita sudah memasuki tahun baru 2021, harus lebih semangat lagi. Oke, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi vektor, di mana materi ini merupakan materi yang kalian dapatkan di kelas 10 semester 2, utamanya pada matematika peminatan. Oke, kita mulai dengan konsep vektor. Jadi coba lihat bagian di sini. Ini ada gambar seseorang yang sedang mendarat, di mana dia melakukan olahraga terjun payung. Ya, ada yang di sini suka olahraga terjun payung? Kalau ada berarti hebat ya. Ya, jadi perhatikan gambar di samping. Penerjun payung meluncur ke bawah menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan. Ia memperhitungkan arah jatuhnya supaya mendarat tepat pada tempat pendaratan yang telah ditentukan. Nah, di sini tempat pendaratannya. Nah, bagaimana cara memperhitungkan arah jatuh saat melakukan terjun payung? Nah, jadi penerjun payung itu memperhitungkan arah jatuhnya itu menggunakan insting yang telah terbentuk oleh pengalaman terjunnya. Nah, karena dia sudah banyak melakukan terjun payung, jadinya dia mampu memperhitungkan arah jatuhnya dengan tepat. Namun, melalui ilmu fisika, dapat dihitung dan dimanipulasi gaya-gaya yang bekerja pada penerjun sehingga arah jatuhnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, salah satu ilmu yang digunakan dalam memperhitungkan gaya-gaya tersebut adalah vektor. Makanya kita sekarang akan belajar mengenai vektor. Ya, pengertian vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan memiliki arah. Berarti vektor itu punya nilai dan arah, ya. Jadi vektor digambarkan menggunakan anak panah. Dan besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Oke, perhatikan gambar di sini. Nah, ini dilambangkan dengan anak panah. Jadi titik pangkalnya adalah A dan titik ujungnya adalah B. Nah, besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah. Berarti ini adalah, misalkan di sini adalah 8. Berarti ini adalah panjangnya, ya. Ini adalah panjangnya. Nah, arahnya ditentukan dengan arah anak panah. Berarti dia arahnya ke kanan, ya. Nah, coba perhatikan. Jadi keterangannya, titik A itu dinamakan dengan titik pangkal vektor. Ya, selanjutnya titik B itu merupakan ujung vektor dan tanda panah seperti yang tadi ya, merupakan arah vektor dan panjang AB itu merupakan panjang dari vektor A sampai arahnya ke B. Nah, jadi panjang AB bisa kalian tulis dengan mutlak AB. Nah, jadi nanti kalau kalian ketemu soal tulisannya hanya mutlak AB, berarti itu artinya panjang dari AB gitu ya. Oke, sekarang untuk notasinya, jadi vektor itu dinyatakan dengan huruf. Jadi misalkan Ibu punya huruf U. Jadi vektor itu bisa ditulis dengan beberapa cara. Bisa kita gunakan dengan huruf kecil dicetak tebal, jadi U ini tebal dia, dan huruf kecil dicetak miring. Nah, U-nya miring. Dan dengan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Jadi U selanjutnya ada tanda panah. Nah, jika U itu menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U. Jadi dibacanya vektor U itu sama dengan vektor AB. Jadi boleh kalian tulis seperti ini. Nah,
untuk catatannya, jadi untuk selanjutnya kita sepakati bahwa notasi vektor yang akan kita gunakan adalah yang ada tanda panah di atasnya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita ke perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Ini tambahan saja dari Ibu ya. Nah, jadi apa sih perbedaan besaran skalar dan besaran vektor? Jadi kalau besaran skalar itu adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Nah, atau nilai. Ya. Nah, kalau besaran vektor itu dicirikan oleh besar atau nilai dan arah. Berarti kalau vektor ada arahnya, kalau skalar cuma nilainya ya. Jadi skalar hanya nilai, vektor nilai dan arah. Nah, perhatikan. Kalau kita lihat yang ini, A, B. Dia memiliki panjang. Nah, panjangnya adalah 10 satuan. Apakah dia memiliki arah? Tidak. Berarti ini merupakan contoh dari besaran skalar ya, di mana panjangnya, jarak antara A dan B itu merupakan besaran skalar, di mana dia jaraknya adalah 10 satuan. Seperti itu ya. Nah, kalau ini A ke B, jadi panjangnya 10 satuan dan dia memiliki arah. Nah, jadi ini tadi apa namanya? Pangkal. Dan ini adalah ya ujungnya. Nah, berarti ini merupakan besaran skalar atau vektor? Ya, besaran vektor di mana dia memiliki nilai ya dan dia memiliki arahnya. Oke, jadi nilainya dia adalah 10 satuan. Di mana bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi Ibu tulis vektor AB karena dia memiliki satuan berarah. Panjangnya atau bisa kita tulis AB itu adalah Ibu mau ingin memberikan nama vektor A gitu. Bisa kita bilang dengan vektor A. Nah, kalau untuk panjangnya, ingat lagi yang tadi. Panjang dari vektor AB ya, itu adalah 10 satuan. Iya. Kalau ini besaran skalar, jadi panjang AB ya. Panjang atau jaraknya, jarak AB itu adalah 10 satuan. Ini besaran skalar ya. Dan ini adalah besaran vektor. Oke. Nah, bila Ibu bertanya, jadi vektor A, B itu bisa kita permisalkan dengan huruf kecil, jadi vektor A, atau kalian ingin vektor U boleh, vektor V boleh, W boleh, dan seterusnya ya. Jika Ibu bertanya, vektor BA, apakah sama dengan vektor AB? Berbeda ya. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Kalau vektor BA, misalkan kita gambarkan di sini, ya, di sini A, di sini B, berarti dari B ke A, berarti kan arahnya ke sini. Ya, berarti berbanding terbalik dengan AB. Kalau misalkan AB-nya adalah vektor A, berarti BA-nya adalah kebalikan dari vektor A, min vektor A. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, untuk panjang BA-nya itu dia tetap sama karena dia tidak berubah
panjangnya, yaitu 10 satuan. Oke, ya kita bahas mengenai vektor di ruang 2 atau vektor pada bidang. Jadi vektor di ruang 2 itu dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara horizontal. Ya, horizontal ya. Horizontal seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, ada kanan, ada kiri. Dan vertikal, tegak. Ya, ada atas, ada bawah. Oke, jadi bilangan pertama itu nanti akan menyatakan arah horizontalnya. Jadi bila ke kanan nilainya positif, ke kanan positif dan ke kiri nilainya negatif. Nah, untuk bilangan kedua menyatakan arah vertikal, di mana bilangan ke atas nilainya positif dan bilangan ke bawah nilainya negatif. Oke, contoh ya, Ibu punya vektor AB ya. Oke, Ibu mau tulis AB ya. Bilangan pertama itu arahnya horizontal. Berarti kita lihat ujung pangkalnya pangkalnya A dan ujungnya adalah B. Kita lihat dia. Apakah dia cenderung ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berarti horizontalnya ke kanan. Kalau ke kanan nilainya adalah positif. Kita hitung dari pangkal sampai ujungnya. 1, 2, 3. Berarti positif 3. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk bilangan keduanya itu menyatakan arah vertikal. Berarti kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kita lihat, dia cenderung ke atas atau ke bawah? Ya, cenderung ke atas. Kita hitung dari pangkal sampai ujungnya. 1, 2, 3. Berarti positif, ya positif 3. Oke, ya seperti ini ya cara menuliskan vektornya. Atau boleh kalian tulis seperti ini. Ya, ini vektor posisi. Ya, 3, 3. Ya, selanjutnya untuk yang vektor C, D, ya. Jadi kita lihat horizontalnya ke kiri atau ke kanan dari pangkal ke ujung. Dia cenderung ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, ya pasti negatif nilainya. Nah, negatif berapa? Dari C ke ujungnya, dari pangkal ke ujungnya. 1. Oh, negatif 1. Nah, selanjutnya bilangan kedua, kita lihat vertikalnya, atas dan bawahnya. Dia apakah cenderung ke atas atau cenderung ke bawah? Ya, cenderung ke atas. Berarti nilainya adalah positif. Kita hitung. 1, 2. Berarti positif 2. Atau ya vektornya min 1, 2. Iya. Nah, selanjutnya dari P ke Q. Ya, ingat pangkalnya, jangan kebalik. P, Q. Ya, kita lihat. Apakah arahnya cenderung ke kiri atau ke kanan? Nggak ada dia ya. Tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan. Berarti nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat vertikalnya. Vertikalnya cenderung ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti nilainya pasti negatif. Negatif berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Atau PQ-nya itu adalah 0 min 5. Oke, seperti itu saja ya. Yang perlu kalian ingat bilangan pertama itu arahnya horizontal ya, yang kanan atau yang kiri. Jadi yang kanan ingat positif, yang kiri negatif ya. Nah, bilangan kedua itu arahnya vertikal. Yang atas nilainya positif, bawah nilainya negatif
ya. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Ya, selanjutnya vektor di ruang 3. Jadi vektor di ruang 3 itu dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak atau horizontal mendatar. Oke, kita lihat. Nah, jadi koordinat di ruang 3, jadi nanti ada namanya X ya, dan Y, Z. Jadi X, Y, Z. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, coba kalian cari vektor-vektor dari gambar bangun ruang ini ya. Jadi Ibu akan membahas dulu mengenai vektor SU ya. Ibu ingin mencari vektor SU. Nah, ini ada SU, ada TR dan ada UV. Kita cari dulu vektor SU-nya. Nah, jadi vektor U, kalian harus ingat, jadi koordinat di ruang 3 ini ada titiknya 0,0,0. Nah, sekarang kita lihat SU. Kita tentukan dulu koordinat di ruang 3-nya. Berarti ini kita misalkan dengan X ya. Jadi X ya. Dan ini ya, kita tarik garis putus-putus saja. Ini Y. Dan ini adalah Z-nya. Ya. X, Y, Z. Nah, yang kita cari itu adalah jalan untuk sampai di ujungnya. Jadi pangkalnya adalah S dan ujungnya adalah U. Cari jalan untuk bertemu terakhir di ujungnya. Nah, pertama kita cari jalan dulu X-nya. Jadi X-nya berarti kan kita sudah jelas ini. S ke P ya. S ke P. Oke, S ke P itu panjangnya berapa? S ke P itu panjangnya adalah 9. Karena dia sesuai dengan seperti ini, berarti dia adalah positif. Kalau misalkan seperti ini, berlawanan dia baru negatif. Ya, untuk X-nya. Sedangkan bila seperti ini, untuk Y, ya, baru negatif, dan Z, ya, kebalikannya. Baru negatif. Ya, oke. Nah, karena dia sesuai dengan koordinat kartesiusnya, berarti dia positif. Positif 9. Selanjutnya, kita tarik garis dari sini ke sini. Ya, untuk Y-nya. Ya, garisnya ke kanan, berarti dia positif. Panjangnya adalah 10. Oke, sekarang kita cari Z-nya. Berarti untuk bertemu di ujung U, ya, di ujung vektor U, jadi kita tarik garis sini, ya, dari bawah ya harusnya, ke atas. Ya, seperti ini. Karena dia arahnya ke atas, berarti positif. Panjangnya adalah, ya, sesuai dengan ini ya, 6. Oke, jadi vektor dari SU itu adalah 9, 10, dan 6. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut cari yang TR-nya sekarang ya. Ya, kita cari vektor TR ya. Nah, TR itu pangkalnya T, ujungnya adalah R. Ingat, patokan kita adalah koordinat X, Y, dan Z. Nah, bagaimana cara kita mencari jalan agar sampai di ujung R-nya? Kita mulai dari X ya.
Jadi kita mulai dari X, berarti dari pangkalnya, berarti arahnya adalah ke sini, ya. Ke W, ya. Nah, kita lihat ini sesuai dengan X-nya. Tetapi arah kita berbeda. Arah kita adalah naik. Kalau tadi dia kan turun sesuai dengan koordinatnya, berarti nilainya positif. Kalau naik, berarti nilainya adalah negatif. Ya, nilainya negatif. Berapa panjangnya? Ya, sesuai dengan ini ya. Berarti negatif 9. Sudah. Selanjutnya, kita cari lagi untuk ketemu di ujung R. Berarti kita cari Y-nya. Y-nya sejajar dengan ini. Iya. Oke. Panjangnya sama. Ya. Arahnya juga sesuai, yaitu positif. Y-nya itu panjangnya adalah ya sama dengan PQ ya, sama dengan SR. Berarti WV-nya adalah panjangnya positif 10. Selanjutnya, mencari R. Iya, sesuai dengan Z-nya. Ini Z-nya kan? Kita tarik garis. Ya. Oke. Panjangnya adalah ya, min 6 ya, bukan 6. Kenapa? Karena kita dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari tengah ini ke atas, makanya nilainya positif. Kalau dari atas ke bawah itu nilainya adalah negatif. Makanya nilainya adalah negatif 6. Iya, dan bertemu terakhir di ujung R. Atau bisa kita tulis vektor TR itu adalah min 9, 10, dan min 6. Oke. Ya. Jadi ini Bu, berikan arah saja. Yang terakhir kita cari vektor dari VQ. Oke, vektor dari VQ itu sama dengan, nah kita lihat dari V ke Q. Kita mulai dari pangkalnya. Berarti untuk mencari Q, kita cari dulu X-nya ya. Ya, yang sejajar, jadi yang sesuai dengan ini, garis X-nya adalah di sini. Iya. Oke, berapa panjangnya? 9. Positif atau negatif? Positif ya, karena dari sini ke sini. Ya, sesuai dengan koordinat di ruang 3. Sehingga ininya panjangnya itu adalah 9. Nah, selanjutnya kita cari Y-nya, berarti yang mendatar ya. Oh, kalau tarik garis dari sini sampai sini itu bukan merupakan garis Y, tetapi merupakan garis Z. Artinya dia tidak memiliki garis Y. Dan kita bisa tulis 0. Dan selanjutnya untuk U ke Q ya, itu merupakan garis dari Z-nya. Tapi arahnya kita dari atas ke bawah. Berarti ya ini positif, berarti ini adalah negatif. Panjangnya adalah 6, berarti negatif 6. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi bisa kita tulis VQ itu sama dengan 9, 0, dan min 6. Ya, cukup mudah ya. Semoga dimengerti. Yang penting kalian paham mengenai koordinat-koordinat di ruang 3, yaitu ada X, ada Y, dan ada Z. Tentukan dulu koordinatnya, baru kalian bisa mencari vektor-vektor yang ditanyakan. Ya, kita bahas mengenai vektor posisi. Jadi vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi misalkan vektor posisi titik P berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat koordinat dan berujung pada titik P. Sehingga bisa dituliskan vektor OP atau vektor P. Nah, vektor posisi titik pada R2. Ya, kalian lihat
Jadi pertama Ibu mau bahas mengenai vektor P ya. Vektor P kecil ya. Atau bisa kita tulis O ke P ya. OP. Ya. Jadi vektor posisi itu adalah ya cuma dituliskan atas sama bawah saja seperti yang tadi Ibu tuliskan di ruang 3 ya. Nah, ingat ya, tadi yang kita bahas mengenai vektor di ruang 2, cara bacanya bagaimana? Kita lihat dulu bilangan pertama itu adalah yang horizontal. Berarti yang ke sini ya. Nah, dia arahnya ke kanan berarti positif. 1, 2, 3. Berarti positif 3. Dan ya bilangan kedua adalah vertikalnya. Atas, bawah. Arahnya ke atas. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, berhenti di 4. Berarti positif 4. Ya, seperti itu saja vektor posisi. Ya, untuk key-nya, ya kalian bisa cari sendiri. Jadi, key itu adalah OKI. Ya, berarti vektor posisinya adalah, kita lihat horizontal. Apakah arahnya ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kiri. Berarti nilainya adalah negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Dan vertikalnya atas bawah. Berarti 1, 2, 3. Positif 3. Ya, karena dia arahnya ke atas. Makanya positif 3. Ya, begitu saja vektor posisi. Untuk yang vektor L, coba kalian cari sendiri. Ya, pasti bisa. Ya, jadi secara umum bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi pada koordinat titik P, jadi koordinat jadi vektor posisi titik P itu adalah P, jadi vektor P sama dengan vektor OP itu adalah XY. Ya, seperti itu ya. Rumus umumnya. Jadi sebenarnya gampangnya cuma penempatannya aja yang vertikal. Jadi atas dan bawah. Seperti yang tadi ya. Oke, jadi untuk vektor posisi di titik pada ruang ketiga, jadi perhatikan di sini sudah diberikan panjang-panjangnya dan kita harus menentukan vektor A, vektor B, dan vektor dari P-nya ya. Oke, misalkan OP itu adalah vektor A ya. Jadi vektor A dan OB itu vektor B. Dan OX itu vektor dari P mungkin ya. Oke, berarti sekarang kita cari vektor dari A ya, atau sama dengan OA. Berarti vektor posisinya penulisannya vertikal ya. Ya. Berarti OA. Berarti kita harus menemukan ujungnya. Kita harus mencari jalan untuk menemukan ujungnya. Dimulai dari X, lalu Y, lalu Z. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Berarti titik pangkalnya di O, kita tarik garis. Jadi ini sudah dikasih bantuan ya. Jadi kita tarik garis X, ya berhenti di 3. 3 itu karena arahnya sesuai berarti dia positif. Positif 3. Selanjutnya kita cari Y-nya. Ya, kita tarik garis di sini ya. Oke, garis. Ya, karena dia sesuai dengan Y dan panjangnya adalah setara dengan panjang OY, yaitu 8 dan bernilai positif. 8. Selanjutnya mencari Z-nya. Ya. Kita mencari Z-nya ya dari bawah ke atas.
Ya, berhenti di sini. Dan panjangnya Z itu setara dengan ini, 5. Ya, karena sudah ditarik garis. Nah, sehingga Z-nya itu adalah 5, positif 5. Ya, oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita cari yang vektor B atau OB. Vektor OB sama dengan, ya sama juga, kita harus mencari dulu X-nya. Berarti OB kita harus cari pangkalnya yaitu O dan ujungnya adalah B. Kita harus cari jalan untuk sampai di ujung B. Mulai dari X-nya. Oke? Nah, kita mulai dari X. Di sini kita tarik garis ya, sudah dibantu sama gambarnya. Berhenti di 6. Positif atau negatif? Positif ya. 6. Selanjutnya kita tarik garis lagi di sini. Iya, tarik garis di sini. Oh, mereng Bu ya. Ya, dari kanan ke kiri. Dan ini panjangnya sesuai dengan min 2. Sehingga positif atau negatif? Iya, negatif ya, jelas negatif. Min 2, selanjutnya itu untuk Y-nya. Selanjutnya untuk Z-nya. Ya, kita tinggal tarik garis di sini. Ya, dari bawah ke atas. Ya, panjangnya juga sama, yaitu 5. Berarti dari bawah ke atas positif ya. 6, min 2, dan 5. Oke. Ya, selanjutnya yang terakhir vektor P. Di mana OP ya. Oke. Oh, vektor P sebenarnya tidak ada ya. Ibu salah lihat ini. Ya, tidak ada. Berarti dia hanya ditanyakan vektor A dan vektor B. Nah, bisa kita simpulkan. Maaf ya, ini coret-coret jadinya. Jadi, jika koordinatnya, posisinya, vektor P atau sama dengan OP, itu adalah X, Y, dan Z. Ya, seperti itu saja. Ya, kalau yang tadi kan di ruang 2 itu hanya sampai Y saja, X dan Y. Ya, untuk ini kesamaan vektor, jadi dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Ya, jadi mereka kembar. Panjangnya sama, arahnya juga sama. Oke, perhatikan gambar berikut. Berarti kita tentukan dulu coba vektor U. Ya, vektor dari U. Ingat, yang pertama kita harus tentukan bilangan pertama adalah horizontalnya dari kiri atau kanannya. Berarti ini vektor U, kita lihat pangkal dan ujungnya. Pangkal dan ujungnya itu mengarah ke kiri, berarti pasti nilainya negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Oke. Selanjutnya bilangan kedua merupakan vertikalnya. Jadi dia arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berarti nilainya adalah positif. Berarti 1, 2, dan 3. Berarti positif 3. Oke. Selanjutnya kita cari vektor V. Ya, vektor V itu kita lihat juga horizontalnya dulu. Cenderung ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, berhenti di sini. Berarti negatif 4. Dan kita lihat vertikalnya, cenderung ke atas. Berarti 1, 2, 3. Positif 3. Selanjutnya, W-nya. Jadi, vektor W
Kita lihat horizontalnya cenderung ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Berarti nilainya positif 1, 2, 3, 4. Positif 4. Sudah, selanjutnya vertikal atas atau bawah? Ya, atas. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Berhenti di 3. Iya, berarti kita bisa simpulkan yang manakah vektor-vektor yang sama. Iya, vektor U dan vektor V karena panjangnya sama, arahnya juga sama. Berarti U itu sama dengan vektor V. Ya. Nah, kalau misalkan Ibu ingin membandingkan vektor U dan vektor W, apakah dia panjangnya sama? Apakah arahnya sama? Iya, untuk arahnya tidak sama sehingga U itu tidak sama dengan vektor W. Ya, seperti itu saja. Ya, mungkin secara umum syaratnya coba dilihat. Jadi pada dimensi 2, jadi tadi Ibu bahas pada dimensi 2 ya. Vektor U X1 Y1 dan V X2 Y2 sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Berarti ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. X1 sama dengan X2. Iya, benar. Y1 sama dengan Y2. Ya, benar. Berarti dia merupakan vektor yang memiliki kesamaan. Nah, yang B itu kesamaan vektor pada dimensi 3. Jadi, bedanya ini ada Z-nya ya. X1, Y1, dan Z1. V-nya X2, Y2, dan Z2 sama jika dan hanya jika sama juga X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Oke, semoga dimengerti. Bila ada pertanyaan, silahkan cantumkan. Jadi tadi penjelasan Ibu mengenai materi, di mana kita sudah membahas materi awal mengenai vektor. Jadi semoga bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan, silahkan kalian jangan malu untuk bertanya. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jadi jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan ingat di subscribe juga agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Jadi tetap ingat jaga kesehatan ya, walaupun di semester 2 ini kita harus tetap masih belajar via daring. Tapi Ibu harap semangat kalian tidak boleh luntur ya. Oke, Ibu tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.